semuanya, selamat datang kembali di rumah saya, obrolan santai dari Rumah Santo Yakobus. Yang pastinya podcast ini juga dipersembahkan oleh Gereja Santo Yakobus Citralin, Surabaya. Ini adalah episode ketiga dari podcast rumah saya, dan di episode ketiga ini pastinya nanti saya kenalin, saya punya satu tamu spesial. Dan topiknya di kali ini kita akan ngobrolin tentang makna Paskah ya. Saya ucapin dulu selamat Paskah buat teman-teman semua yang sudah hadir di podcast ini. Kenalan sedikit karena ini walaupun ini episode ketiga, tapi ini episode pertama buat saya ya. Saya Amelia dari tim Komsos Santo Yakobus. So, sobat rumah saya, kali ini kita kan masih dalam masa Paskah nih. Memang setiap tahun kita merayakan Paskah. Semoga Anda pun juga ya merayakan Paskah. Tapi sebenarnya pertanyaannya adalah, kita paham nggak sih makna Paskah? Atau mengapa sih kita setiap tahun hadir ke gereja, datang Kamis Putih, Jumat Agung, malam Paskah? Kira-kira Anda punya satu permenungan khusus, satu makna khusus, atau sekedar menjalankan rutinitas aja? Ini yang akan kita obrolkan di kali ini ya. Dan pastinya satu tamu saya yang ganteng, gagah, keren, udah dihadirkan khusus di podcast edisi ketiga ini. Siapa lagi kalau bukan Romo Sylvester Elva Permandi. Saya sapa dulu Romo Elva panggilannya. Kalau yang sudah kenal Romo Elva, pasti Anda ngefans banget. Yang belum kenal, kita kenalan sama Romo Elva ya. Selamat malam Romo. Karena malam ini ya. Selamat malam Kak Amel. Aduh Kak Amel, jangan Kak. Langsung aja Romo, kita ketemu berapa tahun yang lalu ya? Iya, waktu saya masih frater di STPD waktu itu. Jangan buka rahasia. Kalau kayak gitu saya kan lebih berumur. Yeah. Romo, sekarang lagi tugas di mana nih? Saya diutus Bapak Uskup untuk menjadi Ketua Komisi OMK sekaligus menjadi Direktur Youth Center Keuskupan Surabaya. So, Ketua Komisi OMK dan Youth Center. Iya, betul. Jadi teman-teman muda pastinya kalau Anda punya acara, Anda ingin ada satu inspirasi, boleh undang Romo ya? Wah, silahkan. 24 jam. Enggak 24 jam. Romo, tapi boleh ngucapin selamat Paskah dulu nih, karena masih masa Paskah. Baik, halo sobat rumah saya Romo Elva, terima kasih sudah mengundang saya di Santo Yakobus yang luar biasa ini. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi sobat muda semua di sini ya. Semoga kebahagiaan Paskah, sukacita Paskah sungguh bisa meresap dan dihayati oleh sobat muda semuanya. Begitu. Saya paling suka waktu Romo menyapa sobat muda. Jadi siapapun yang nonton podcast ini, pokoknya muda ya. Muda, ya. Muda. Kita semua orang muda Katolik. Jadi berapapun usia nggak masalah. Seperti ketemu Romo muda. Iya, kalau kita baca Christus Vivit, Paus Fransiskus bilang kemudaan itu bukan soal usia. Soal bagaimana memperbarui diri terus iman ya. Iman yang bertumbuh itu, jadi artinya muda itu seperti itu. Jadi semua itu sebenarnya orang muda. Kalau mau bertumbuh di dalam iman, begitu Kak. Kalau mau memperbaharui ya, diri terus. Memperbarui terus. Ya, berat ya. Ini pembukaan udah berat sih. Silahkan dibaca dokumennya, Christus Vivit. Diulang dokumennya? Dokumennya Christus Vivit ya, Paus Fransiskus yang menulis itu. Dokumen gereja yang berbicara soal orang muda memang. Soal orang muda. Jadi yang kepingin muda terus, jangan lupa baca Christus Vivit. Ya. Carinya di mana? Loh, di KWI. Ketik aja Christus Vivit PDF gratis. Oh iya. Bisa di-download gratis di KWI. Bisa googling ya, gampang banget. Jadi itu resep awet muda ala Romo Elva. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang makna Paskah nih. Baik. Ya. Karena kan baru minggu lalu nih, lalu kita ngerayain tuh Kamis Putih, Jumat Agung, kemudian malam Paskah, pokoknya tuh gereja penuh sesak. Tiba-tiba parkir penuh gitu. Nah, kenapa atau apa ya Romo? Karena bayangan saya nih gini, Paskah ini lebih heboh ya. Natal kita ke gereja, cuman malam Natal doang. Paskah ini satu paket panjang. Betul. Dimulainya Minggu Palma pula gitu. Dimulainya ada masa Prapaskah pula. Pakai puasa, ritualnya panjang. Kenapa begitu heboh? Kenapa begitu? Biasanya yang heboh itu yang dinantikan. Iya, betul Kak Amel. Jadi memang harus heboh.
Paskah harus heboh, harus sukacita karena puncak iman kita dan puncak seluruh liturgi kita itu berada di Paskah itu. Jadi kita diawali dengan retret agung Prapaskah itu kan. Kita berpuasa untuk bertobat sehingga kita bisa ikut menderita sengsara, wafat bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus pula. Maka Paskah ini menjadi finalnya ya. Karena tanpa Paskah seperti yang dikatakan Paulus, tanpa kebangkitan sia-sialah iman kita. Apa yang diwartakan Yesus menjadi karya Yesus itu hanya hoax saja, hanya omong kosong saja. Kalau Tuhan Yesus tidak sungguh-sungguh bangkit, ya sudah, tidak ada kuasanya gitu. Justru karena ada kebangkitan itu, maka kita bisa semakin teguh percaya dalam iman bahwa Yesus sungguh Guru dan Tuhan dan Mesias gitu. Malah bukan Natal ya, Mo? Natal kelahiran. Oh, Natal kelahiran. Tapi justru puncaknya adalah Paskah. Di Paskah gitu. Jadi teman-teman, ini mungkin satu wacana baru buat kita semua ya, buat saya juga sih gitu. Oh, ternyata justru puncak perjalanan dalam 1 tahun liturgi itu adalah Paskah gitu. Dan saya kira ini nggak cuma wacana ya, tapi satu undangan buat kita untuk satu proses refleksi yang berbeda ya, Bah. Apakah ini juga menjadi satu puncak pengalaman liturgis Anda dalam 1 tahun nih? Ini semoga jadi insight. Tapi udah kelewat, Mo, Paskahnya. Loh, ini wacana sebenarnya depan, ya? Setiap minggu, ya, jadi Minggu Paskah yang kita rayakan kemarin itu menjadi Minggu Induk. Ya, Minggu dari kata Domingus ya. Domingus itu artinya hari Tuhan. Karena pada saat itulah Tuhan bangkit. Jadi Minggu Paskah kemarin itu menjadi Minggu Induk karena setiap minggu nanti kita akan menghadirkan lagi Paskah selanjutnya. Jadi setiap hari Minggu kita merayakan Kristus yang bangkit gitu. Berarti nggak cuma Paskah doang? Enggak ya. Jadi setiap minggu kita merayakan kebangkitan Kristus sebenarnya gitu. Setiap minggu loh ya. Jadi pesannya sebenarnya semoga gereja nggak cuma penuh waktu masa Natal dan Paskah, apalagi Paskah ya, macet banget kemarin. Tapi sebenarnya justru setiap minggu kita tuh sebenarnya menghadirkan Paskah setiap minggu. Jadi panjang ya, Mo. Jadi panjang. Puasa sepanjang tahun ya, teman-teman. Dan sobat rumah saya yang perlu kita pahami bersama, seringkali kan kita menganggap bahwa hari pertama itu Senin ya, Senin lalu Minggu itu hari terakhir. Tapi di dalam liturgi itu Minggu itu hari pertama, karena di dalam bacaan Paskah jelas dikatakan ya, setelah hari Sabat lewat, hari Minggu pertama hari itu. Jadi Minggu itu selalu hari yang pertama. Makanya nanti Senin, Selasa itu kan disebut oktav Paskah ya. Ya gitu. Jadi Minggu itu hari yang pertama, hari kita memulai penghayatan kita sebagai umat Katolik untuk mewartakan sukacita Paskah itu gitu. Saya jadi punya bayangan simpel gini ya. Ini refleksi saya nih. Makanya kalau hari Minggu ke gereja, karena memulai minggu gitu. Betul ya, kita mengawalinya dengan bersama-sama Tuhan gitu. Nah, semoga ini jadi satu wacana sekali lagi tentang makna Paskah ya buat teman-teman semua. Saya jadi terbata-bata karena jadi selama ini saya ngapain gitu ya. Kalau seperti ini pemaknaannya kayaknya saya mesti merevisi ulang nih proses refleksi saya. Nah, tapi anyway, Romo, yang heboh gitu ya di tahun ini, karena kan setelah kita beberapa tahun pandemi ya, tahun lalu aja itu nggak seheboh tahun ini buat saya, karena di beberapa paroki juga masih buy tiket ya, mesti daftar. Jadi umat tidak sebanyak ini. Apakah Romo punya satu pengamatan khusus peristiwa Paskah ya di beberapa tahun terakhir, mulai pandemi, kemudian ke gereja mesti register, kemudian ini yang tahun ini benar-benar udah open semuanya. Kira-kira membawa makna yang berbeda nggak sih, Mo? Ya jelas ya, karena memang situasi pandemi itu merupakan situasi pastoral khusus, sehingga kita hanya bisa di rumah, melihat misa secara online. Lalu ketika pandemi surut, kita pun juga beberapa dari umat masih ada ketakutan untuk ikut gitu kan, dibatasi dan protokol dan sebagai macamnya. Tetapi sebenarnya gereja ingin sekali lagi menunjukkan pada umat bahwa perayaan Paskah itu tidak bisa online. Perayaan Paskah itu harus datang. Ya, karena
ya ada yang bertanya, loh, Romo kan sama saja berdoa di rumah kan ya bisa bertemu Tuhan gitu. Di gereja juga bertemu Tuhan. Ya betul ya. Misa melalui online itu juga bertemu Tuhan, berdoa di rumah Tuhan. Tapi perjumpaan dengan Tuhannya berbeda. Kalau di rumah itu hanya bertemu Tuhan secara rohani. Tetapi kalau kita datang ke gereja langsung itu tidak hanya rohani saja, tapi jasmani dan rohani karena perjumpaannya secara sakramental. Tubuh Kristus itu hadir nyata dalam Ekaristi dan kita bisa bersatu dengan Kristus itu ketika menyantap tubuh Kristus dan itu tidak bisa kita alami. Perjumpaan sakramental itu tidak bisa kita alami jika kita secara virtual ya. Iya, secara virtual. Nah, orang makan ini harus langsung ya, tidak ada makan online, nggak ada. Oh iya benar. Nanti kalau Anda datangnya perjamuan online merayakan Paskah secara virtual, nanti makannya juga nanti berkat dari Tuhan datangnya virtual gitu ya. Iya, tapi saya bersyukur Kak karena ini mulai ramai, artinya umat juga sudah mulai berani kembali ke gereja, mereka juga rindu untuk menyantap tubuh Kristus secara langsung. Ya, gitu. ada satu proses interaksi yang sebenarnya tidak tergantikan ketika kita merayakannya secara online ya. Dan ingat, misa online bukan misa, itu devosi. Karena kepepet. karena situasi pastoral khusus sekali lagi, maka ya kita komuni batin mendoakan itu kan, devosi Santo Alfonsus di Liguori, komuni batin itu. Padahal itu komuni batin itu tidak hanya ya silahkan mau doakan kapan saja, silahkan itu hanya devosi, tapi tidak menggantikan penerimaan peristiwa perjumpaan ya secara yang langsung real. Tidak bisa, betul. Pastinya teman-teman juga sobat saya juga pasti merasakan ya energi yang berbeda, proses interaksi yang berbeda, emosi yang berbeda, dan semuanya kayaknya suasananya berbeda ya Romo ya gitu. Kalau di rumah krik sendirian gitu, di sini ada satu proses interaksi bersama umat yang lain, bersama ya itu saya kira juga tidak tergantikan gitu. Dan ketika kita merayakan Paskah semacam itu tuh, secara langsung ada satu interaksi. Saya juga jadi kurius nih Mo, apakah di daerah lain, karena misalnya di Indonesia sendiri ya Mo, seperti misalnya di Larantuka kalau pernah ke sana gitu, buat sobat saya yang pernah ke sana, prosesinya kan berbeda gitu ya. Ataupun juga di negara-negara lain, prosesinya ada yang berbeda. Apakah sebenarnya itu mengandung makna khusus, atau Romo punya pandangan seperti itu, atau bahkan juga kita lihat ya banyak visualisasi jalan salib, kemudian itu yang serius tuh Mo, gitu. Yang lucu-lucu ada telur Paskah, kelinci Paskah gitu. Anak-anak heboh dengan hal itu. Romo punya pandangan atau mungkin ulasan khusus kah terkait dengan hal itu? Yang pertama, kalau soal liturgi itu sama semua, sedunia. Jadi karena liturgi, prosesi liturgi ritus itu tidak boleh beda, harus sama. Yang satu dunia sama. Yang berbeda adalah setelah itu orang bagaimana merayakan Paskah. Karena Paskah itu harus happy, harus bersukacita, harus bergembira. Dan jadi wujud kegembiraannya itu kan pakai item-item gitu Mo. Iya, makanya itu ekspresi imannya. Ya, tapi untuk liturginya kan prosesnya dan jalan salib itu kan bukan liturgi ya, dia lebih devosi ya, ulah kesalehan. Jadi silahkan ya, makanya kalau misalnya di paroki saya di Algon itu modelnya tablo, jadi tidak bergerak. Artinya ada background, lalu orang memerankan di depannya. Tapi ada yang modelnya stasi-stasi ya, berjalan begitu. Ya silahkan, kalau itu boleh ya. Tetapi kalau liturgi tidak bisa begitu. Proses liturgisnya sama, tapi kemudian cara kita mengekspresikan ya. Dan barangkali itu juga terkait dengan budaya-budaya tertentu. Termasuk soal tadi Kak Amel kan bicara soal telur Paskah, kelinci Paskah. Gitu. Ya itu tradisi orang Eropa. Karena kalau orang Eropa itu musim semi ya, setelah mereka musim dingin salju begitu, terus mengawali musim semi itu kan mulai tumbuh tanam-tanaman, pohon-pohon gitu kan. Dan telur itu kan gambaran sebagai lahir baru. Ya, simbolik loh. Lalu kenapa kok kelinci? Karena biasanya kelinci itu beranak pinak waktu musim semi gitu. Anaknya banyak sekali gitu. Artinya kelinci itu menjadi gambaran bahwa kita sebagai orang yang sudah menyaksikan kebangkitan Kristus harus berbuah. Lahir kembali ya. Ya lahir kembali lalu juga berbuah ya. Berdampak lah. Tapi yang ingin saya tekankan adalah Paskah harus dirayakan dengan sukacita dan kegembiraan. Nah,
ekspresi sukacita dan kegembiraan sebenarnya tidak harus kelinci dan telur Paskah ya. Kalau saya pernah pelayanan di Kalimantan, itu bentuk perayaan mereka enggak pakai kelinci dan telur Paskah, tapi mereka pakai tarian-tarian adat. Ya enggak apa-apa. Yang penting itu suasana pesta. Ya, silahkan ya, pesta meriah, sukacita, mensyukuri gitu bahwa Tuhan Yesus sudah sungguh bangkit begitu. Oke, jadi highlightnya di situ ya teman-teman. Sebenarnya berbagai macam simbol yang kemudian digunakan sebagai bentuk ekspresi kegembiraan, perayaan, boleh-boleh aja. Boleh ya. Tapi kemudian pemaknaannya seperti apa? Dan kembali lagi ketika kita merayakan Paskah adalah bagaimana struktur atau peristiwa liturgis itu yang nggak boleh diutak-atik ya. Oh, tidak bisa. Itu yang nggak bisa gitu. Bisa. Kita nggak bisa hanya merayakan Paskah dengan telur gitu ya, telur Paskah tanpa kemudian kita kembali lagi ke satu pengalaman liturgis yang sudah dirancang seperti itu. Nah, ngomong-ngomong ketika ini ya, saya itu kepingin highlightnya ke situ Romo, kepingin tanya. Karena tadi Roma menekankan ada devosi, misalnya visualisasi jalan salib, bentuknya bisa macam-macam. Tapi ada satu perayaan liturgi yang kita mesti paham benar, yang kita nggak boleh lewatkan itu. Nah, ini kan banyak ya, mulai dari Minggu Palma, kemudian Kamis Putih, Jumat Agung saja, Jumat Agung ataupun sampai Sabtu Paskah, hari Minggu pun kadang masih ada yang nanya kalau saya udah ke gereja hari Sabtu tuh, hari Minggu ke gereja lagi nggak sih gitu? Itu banyak pertanyaan ya. Sebenarnya rangkaian seperti ini apakah ada puncaknya tertentu atau tadi peristiwa-peristiwa liturgis macam apa yang perlu kita pahami nih? Ya, puncaknya adalah Paskah itu. Ya, jadi Sabtu malam Vigili Paskah itu dan Minggu Paskah. Ya sering ya orang bertanya, loh saya Romo sudah datang Sabtunya, apakah harus datang waktu Minggunya? Saya kira tetap harus datang. Karena walaupun sama-sama merayakan kebangkitan Kristus, tapi misteri iman yang ingin dihayati itu sedikit berbeda. Karena waktu malam Paskah itu kan Kristus dilambangkan sebagai terang cahaya dunia, ya, yang membebaskan kita dari kegelapan dosa. Nah, sedangkan kenapa kok harus hari Minggu? Harus hari Minggu karena seperti yang saya katakan tadi, Minggu itu adalah hari Tuhan. Ya? Hari Tuhan, dan di dalam bacaan Injil dikatakan setelah hari Sabat. Ya, setelah hari Sabat, hari pertama Minggu itu. Nah, setelah hari Sabat ini bukan hanya soal pergantian hari dari Sabtu ke Minggu, bukan. Tetapi hari Minggu itu adalah sebagai lambang dan simbol pergantian antara hukum lama masuk ke hukum baru. Setelah hari Sabat lewat, hari pertama Minggu itu artinya kita diajak untuk bertransformasi dari hukum lama, hukum lampau ke hukum baru, yaitu hukum Kristus. Maka biasanya Minggu Paskahnya ini kan lebih meriah, dengan anak-anak, ya dengan kelinci dan sebagainya macamnya. Itu karena kita sudah masuk ke katakanlah tatanan dunia baru, yaitu hidup di bawah hukum Allah begitu. Jadi misteri iman yang dihayati, yang ditekankan agak berbeda begitu saja. Maka harus tetap ikut kalau menurut saya begitu. Ikut juga di hari Minggu. Jadi jangan mismatching sobat saya. Minggu itu nggak cuman perayaan Paskah buat anak-anak. Karena biasanya hari Minggu Paskah tuh yang paling rame adalah misa anak-anak. Rame kan anak-anak datang semua, tapi kemudian pagi dan sore sepi, udah habis gitu ya. Semoga teman-teman juga sobat saya, Anda dapat insight, dapat satu pemahaman baru bahwa hari Minggu ini punya satu makna yang justru itu sangat mendalam. Satu transformasinya justru terletak di hari Minggu Paskah itu, ya. Nah sekarang saya mau agak membawa makna Paskah ini ke dalam satu aktivitas atau keseharian kita nih ya. Bagaimana kemudian makna Paskah ini terkoneksi dengan kegiatan sosial, misi gereja atau masyarakat di sekitar kita ya, Romo? Ada satu refleksi yang bagus dari satu kardinal namanya Hans Urs von Balthasar, juga dari refleksi dari Santo Yohanes Paulus II. Bahwa ini bahasanya agak tinggi ya, bahasa teologis, bahwa Paskah itu berdimensi eskatologis.
Eskatologis itu eskaton, artinya akhir zaman. Jadi karya keselamatan Paskah itu akan final selesai itu ketika akhir zaman, ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, sambil menyongsong Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita harus mengisi ini. Mengisi ini bukan hanya diam saja. Karena ketika kita dibaptis, kita tuh seperti menjadi alter Kristi, menjadi Kristus yang lain. Karena ketika kita semua dibaptis itu kan lahir baru, mendapatkan tritugas Kristus itu menjadi nabi, imam, dan raja. Maka kita harus mengisinya dengan misi Kristus. Ya kan? Karena nanti di akhir zaman Kristus datang sebagai raja yang mengadili, ya kan? Syaratnya masuk surga itu Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang melakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kau lakukan untuk aku, dan kamu berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya sambil menyongsong kedatangan Kristus ini, kita mengisinya dengan ya berbagi, peduli, terutama bagi itu saudaraku yang, nah ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu beri aku minum. Nah seperti itu. Itu jadi makanya kenapa ada aksi puasa pembangunan, lalu ada aksi-aksi sosial, karena itu tadi kita harus mengisinya dengan buah, ya berbuah gitu. Paskah harus berbuah gitu. Ya. Saya jadi membayangkan gini, ketika kita punya waktu nih sepanjang tahun, gitu. Sebenarnya aksi puasa pembangunan itu nggak cuman 1 bulan gitu ya? Iya, seharusnya setiap setelah. Begitu selesai hari Minggu Paskah, besoknya itu udah masa penantian baru tuh. Saya jadi membayangkannya seperti itu ya, sobat saya. Sehingga setiap hari bahkan setiap waktu ya itu menjadi satu masa penantian. Saya punya bayangan gini, Mo. Yang disebut sebagai masa penantian itu kan kita berharap sesuatu tuh. Iya. Ya. Dan itu akan rolling terus sepanjang tahun. Bayangan saya sih, ini refleksi pribadi saya ketika mendengarkan Romo. Tapi tentunya sobat saya, semoga Anda juga punya satu permenungan sendiri gitu. Romo, saya masih mau nyambung di pertanyaan tadi ya tentang kegiatan sosial dan misi gereja gitu. Karena kemudian di masa Prapaskah seolah-olah ada banyak sekali aktivitas yang kemudian kita lakukan gitu. Bagaimana kemudian kita senantiasa ingat, bagaimana senantiasa kita itu punya semangat di masa in between ini, Mo, gitu. Karena kalau cuman masa Prapaskah doang kayak hebohnya di situ sekali lagi. Padahal tadi pesan yang kemudian Romo sampaikan juga di sobat saya adalah ini jadi satu aktivitas sehari-hari ya, jadi bagian hidup sehari-hari. Gimana sih kayak punya reminder terus, kemudian kita nggak cuma heboh di masa Prapaskah, atau mungkin puasanya nggak cuma di pertobatannya nggak cuma di waktu Prapaskah saja gitu ya. Nggak cuma, tapi bisa puasa Senin Kemis gitu ya. Nggak bisa saja, silakan. Ya begini, sobat saya, ya, hampir bilang sobat muda. Ya sobat saya, memang Paskah ini harus dialami secara personal. Jangan sampai kita ini kan banyak dibilang sebagai agama ritus, ya kan? Karena hanya berhenti pada ritus saja. Kebanyakan dari kita itu merasa sudah cukup suci, benar, ketika ya pokoknya aku datang ke gereja, pokoknya berdoa. Hanya sisi liturgianya saja yang dihidupi. Padahal gitu ya? Padahal ada 5 teman aspek kehidupan gereja. Tidak hanya liturgia ya, ada diakonia, koinonia, martiria, kerigma. Ini semua itu yang keempatnya harus dihidupi. Liturgia ini harus satu-satu. Kayaknya satu-satu boleh diulangi. Satu. Karena nggak mudeng tadi istilahnya apa. Liturgi itu ritus ya, kita ke gereja. Nah ini harus meresapi untuk kita bisa menjadi di tengah masyarakat diakonia. Diakonia itu berarti melayani. Liturgis itu tadi misa, terus ya tadi pengakuan dosa. Ya, yang sakramental itu ya liturgi itu liturgia. Nah, jangan berhenti di situ, tapi liturgi itu harus kita merasa secara personal di dalam sakramen itu disapa langsung oleh Yesus. Jangan hanya karena ajakan orang tua, karena kebiasaan, ya jangan. Ya, maka ini harus, apakah sobat saya itu sudah pernah mengalami disentuh oleh Yesus secara personal? Nah, ini yang jadi permohonan dan refleksi kita. Karena kadang-kadang orang, aku ikut misa nggak merasa dapat apa-apa. Lah jangan-jangan belum ada perjumpaan personal ya dengan Tuhan Yesus. Nah,
kalau sudah ada perjumpaan personal, maka akan menggerakkan di 4 aspek ini. Aspek lain. Ya, ada diakonia itu berarti bisa bersahabat, melayani dengan semua orang. Koinonia itu berarti membangun persekutuan. Satu-satu mau. Diakonia. Diakonia itu berarti melayani. Diakon ya. Diakon kan melayani tugasnya. Lalu ada koinonia. Koinonia itu kalau sebentar mau. Sorry saya potong. Kalau diakonia sama seperti misalnya kita lagi take podcast ini ada teman-teman loh di balik layar. Betul. Itu juga melayani itu pelayanan, ya? betul. Itu pelayanan. Iya. Termasuk ketika mungkin Anda terlibat aktif di lingkungan, kemudian panitia Paskah, betul, ya. panitia Natal, atau mungkin sekedar ini ya kolektan ikut kur gitu. Ya bisa. Nah, aktif itu di diakonia, ya. Dan saya kira kalau ada perjumpaan pribadi dengan Kristus, itu akan mendorong kita semua, akan menyentuh kita untuk melakukan itu. Iya. Dan ini ya akarnya adalah iman ya. Liturgi itu kan perayaan atau ungkapan iman. Ya. Jadi ada sesuatu itu yang sebenarnya kita harus pondasinya itu harus punya dulu. Kita pakai tadi iman itu harus dimiliki dulu sehingga orang merayakannya ini sebagai Yesus sebagai guru dan Tuhan. Yesus sungguh bangkit. Nah, karena aku merayakan imanku ini dan Yesus itu mengutus aku menjadi nabi, imam dan raja, maka aku harus mau melayani seperti Yesus. Diakonia. Itu masuk ke diakonia. Koinonia itu membangun persekutuan. Koinonia. Ya, bersekutu artinya. Bersekutu. Lalu ada kerigma. Kerigma itu artinya mewartakan. Kerigma. Berani mewartakan. Gitu. Kalau koinonia tadi contohnya apa? Ya kita membangun, kita datang ke lingkungan, membangun persekutuan, ikut-ikut komunitas-komunitas seperti Lexio Divina atau Kerahiman Ilahi, membangun persekutuan, ikut OMK, ikut rekat. Itu termasuk itu, ya? Tidak ke dalam terus, tetapi bagaimana aku sebagai satu kawanan domba ini bersama-sama menuju ke padang rumput yang hijau yang sudah dipilih oleh Allah itu. Jadi interaksi juga secara konkret dengan umat itu juga satu bentuk proses koinonia, perjalanan. persekutuan. Ya. Sekarang yang keempatmu. Kerigma. Kerigma itu berani mewartakan iman. Kerigma berani mewartakan iman. Ya, mewartakan iman ya setidaknya yang paling konkret yang bisa kita lakukan adalah kalau OMK ya bahasanya OMK itu ya jangan suka gibah lah. Jangan suka ngerasani gitu kan. Ciptakan budaya yang apresiatif gitu ya. Yang positif, mau memuji, inspiratif, menyapa. Gitu ya. Jadi mewartakan kebenaran tidak harus teriak-teriak bawa kitab suci Injil, Yesus sudah kita tidak seperti itu. Ya, tapi nyatakanlah yang baik, bikin update status yang memotivasi ya. Quote-quote rohani itu juga bagian dari kerigma, ya betul. Berarti sobat saya yang lagi nonton podcast ini, kalau Anda membagikan podcast ini ke teman-teman, itu salah satu bentuk kerigma. Betul. Jadi jangan lupa subscribe, kemudian juga bagikan linknya ke teman-teman yang lain gitu. Betul. Masuk itu kerigma ya. Sip. Satu lagi. Terakhir martiria. Artinya kesaksian, berani bersaksi. Contoh. Yang sederhana ya, apa yang bisa kita lihat gitu loh. Jadi kita harus di tengah masyarakat itu, jadi orang lihat, ini loh orang Katolik yang misalnya ramah, murah senyum, sabar, ya kan. Kita masih ingat kejadian yang menyedihkan beberapa tahun yang lalu itu, ada bom ngagel gitu, ada seorang ibu yang kedua anaknya jadi korban, tapi ibu itu memaafkan. Nah itu sudah kemartiran itu, bentuk kesaksian. Jadi orang di tengah masyarakat menjadi garam dan terang dunia itu seperti itu. Di ciri khas kekatolikannya itu kuat. Orang melihat tuh itu pengikutnya Kristus. Nah, itu martiria. Tapi hal yang sederhana yang bisa kita lakukan ya menyapa, mendengarkan orang, jadi pribadi yang nyaman, yang welcome untuk semua orang itu sudah kesaksian lahiriah yang. Saya tuh ketika dengar martir gitu kan, rela mati, rela mematikan ego maksudnya, betul, gitu betul, ya. Bisa. Oke, so teman-teman, ternyata ini cara memaknai Paskah dalam kehidupan sehari-hari. Romo Elva tadi sudah menyampaikan secara, menurut saya itu enak ya, kayak bahasa saya nih, kayak ada frameworknya gitu ya. Jadi nggak cuma liturgia aja.
tapi kemudian juga apa mau tadi diakonia, diakonia, koinonia, kerigma, dan juga martiria ya. Jadi teman-teman ada banyak cara untuk memaknai Paskah dalam kehidupan sehari-hari dan ternyata simple. Hanya dengan murah senyum itu aja juga sudah memaknai Paskah loh. Jadi yang lagi nonton podcast ini jangan cemberut terus, senyum aja Anda sudah memaknai Paskah. Simple ternyata ya ampun. Oke, kalau gitu saya tahu Paskah hadir dalam diri saya setiap hari. Kaya banget ya. Oke, mau terima kasih. Oke, ternyata sudah hampir habis waktunya kita. Mau kita kayaknya 10 episode sama Romo Elva hari ini tag-nya ya. Romo. Bosan nanti. Enggak, nanti uploadnya berkala. Oh iya, lanjut part 2 gitu ya. Iya, lanjut episode. Kayak TikTok gitu ya. Oke, Romo, ini pertanyaan terakhir nih yang saya mau sampaikan ya. Bagaimana kemudian kita ini menceritakan ya peristiwa Paskah? Karena tadi dengan banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan, Romo kan banyak berkutat dengan anak muda. Nah ini ke teman-teman orang tua yang harus menyampaikan makna Paskah ke anak-anak nih, ke generasi yang lebih muda. Ya, karena pertanyaan anak ini aneh-aneh ya. Kadang mereka nanya, kok sudah mati bisa bangkit lagi gitu, kok sudah mati bisa mengalahkan maut gitu. Atau misalnya sesederhana kemarin anak saya juga nanyanya gitu, kenapa kita ke gereja setiap hari gitu, kenapa nyalain lilin gitu. Pertanyaan-pertanyaannya tuh nggak terduga. Romo punya tips nggak cara sederhana menyampaikan tentang makna Paskah atau peristiwa Paskah ke anak-anak? Ya baik, saya kira kalau untuk anak-anak itu jangan berangkat dari definisi dulu atau penjelasan kognitif pengetahuan seperti ya di sekolahan gitu. Tetapi itu bagiannya guru agama ya. Iya. Kan Paskah itu kan sukacita. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa mengalami sukacita itu di tengah keluarga. Misalnya saja apakah orang tua itu punya waktu untuk mendengarkan anaknya. Apakah orang tua itu ketika mendengarkan anaknya bercerita itu tidak mencela. Mencela itu kadang-kadang anak kan pengen cerita terus, oh ya aku tahu, terus anaknya nggak mau cerita lagi kayak gitu. Apakah orang tua itu selalu menggurui anaknya sehingga malah ada gap. Jadi ciptakan suasana bahwa anak itu bisa mengalami Paskah itu di rumah. Sukacita, kehangatan, kekeluargaan. Nah, baru kalau mereka sudah mengalami itu, kita menyampaikan bahwa Yesus itu sungguh Tuhan, sungguh bangkit. Kebangkitan itu adalah kehangatan dalam keluarga. Itu mereka akan lebih mengerti. Daripada kita berangkat dari definisi dulu, ajaran dulu, tetapi di rumah itu tidak ada suasana iklim seperti itu, ya sudah. Akhirnya anak-anak akan kesulitan mengerti. Kenapa anak-anak itu kesulitan untuk katakanlah memahami bahwa Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Kuasa? Karena dia tidak mengalami suasana kerahiman itu di rumah lah katakan gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya soal pertanyaan kenapa Yesus mati terus bisa bangkit lagi ya karena Yesus Tuhan ya. Penjelasan apa? Lalu kan mereka kan bertanya apa itu Tuhan? Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu. Itu Tuhan itu adalah pencipta yang Maha Rahim, Maha Baik, Maha Pengampun. Nah itu kan definisi. Tapi berangkatlah dari menciptakan suasana Paskah itu di rumah dulu. Maka anak-anak akan lebih mudah mengerti ketika kita menyampaikan ajaran-ajaran moral itu. Karena kan anak-anak kan ya mungkin masih terbatas ya secara kognitif untuk memahami hal-hal teologis yang sulit-sulit gitu. Maka kesaksian lahiriah di rumah itulah yang lebih perlu kita makna Paskahnya ya. Betul gitu. Ya. Oke, jadi itu untuk sobat saya, teman-teman muda yang sudah keluarga muda nih yang udah mulai punya anak-anak, tugas kita itu menciptakan suasana Paskah di rumah. Nanti kalau yang rumit-rumit tenang aja. Bisa dibawa ke acara BIA gitu ya. Di sekolahan ada guru agama akan menjelaskan. Pertama itu akan dijelaskan. Kita nggak perlu pusing-pusing banget gitu. Tapi yang jauh lebih penting dan itu lebih susah sih Mo. Paskah sukacita. Paskah gitu itu sukacita. Iya. Harus ada sukacita. Kalau tidak ada sukacita, ya sudah tidak ada Paskah. Udah lewat. Jadi nggak sekedar googling kemudian definisinya seperti ini dijelasin. Bisa dicari ya. Itu bisa dicari. Tapi ternyata menghadirkan suasana, benar-benar menghadirkan sukacita itu justru yang
Itu PR besar buat saya juga. Oke, nggak boleh ngomel-ngomel di rumah kayaknya gitu ya. Oke Romo, terima kasih banget. Nampaknya sudah cukup banyak. Walaupun kepingin tanya lebih banyak, nanti mungkin di episode berikutnya sama Romo Elva. Dan sebelum kita tutup nih Romo, saya minta tolong Romo kasih pesan Paskah untuk sobat rumah saya. Baik, sobat rumah saya, Kristus sudah sungguh bangkit, haleluya. Jadi mari kita semua hadirkan kebangkitan sukacita Paskah itu di tengah keluarga, di sekolahan, dimanapun Anda berada, sehingga semakin banyak orang bisa mengalami Paskah di dalam hatinya, dan mereka juga tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Begitu saja, Kak Amel. Terima kasih Romo Elva. Semoga lain waktu kita berbincang-bincang lagi untuk sobat rumah saya ya. Gitu. Oke, teman-teman yang masih menyimak podcast rumah saya, terima kasih banget. Anda terus mengikuti, terus menyimak, dan pastinya tadi salah satu misi kita, salah satu perutusan kita, kalau podcast ini bermanfaat, mengena untuk Anda, yuk di-subscribe, kemudian juga bagikan ke teman-teman. Karena ini juga bagian perutusan kita ya, bagian pelayanan kita. Dan semoga Anda semua tetap sehat. Kita akan berjumpa di podcast edisi berikutnya. Selamat sore.